Ya, baik. Selamat pagi peserta webinar yang sudah bergabung. Terima kasih sudah hadir. Hari ini kita akan membahas topik tentang 70 tahun Koperasi Indonesia yang bertepatan kebetulan hari ini tanggal 12 Juli. Tidak terasa Koperasi Indonesia sudah menginjak usia yang ke-78 tahun. Untuk itu, kiranya mari kita coba review eh, apa sih yang sudah terjadi dengan gerakan koperasi Indonesia. Nah, untuk topik hari ini kita akan coba membahas apa dan bagaimana koperasi Indonesia, mungkin dari perspektif bisnis atau politik kesejahteraan. Oke, perkenalkan saya Dana Pramita sebagai dosen Instiki akan berbagi eh, terkait dengan materi eh, koperasi hari ini. Oke, koperasi pada intinya adalah eh, didasarkan pada semangat kekeluargaan dan gotong royong. Nah, itu sudah menjadi apa namanya hal yang mendasar yang harus dijalankan. Menurut Bung Hatta, koperasi adalah alat perjuangan ekonomi rakyat yang ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 di mana dikatakan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional. Nah, ini visi asli yang memang luar biasa ya. Oke, kita lanjutkan. Eh, banyak koperasi sudah berubah menjadi entitas bisnis biasa. Kemudian kita lihat juga banyak koperasi juga ada digerakkan oleh elit politik atau segelintir orang dengan maksud-maksud eh, kepentingan-kepentingan mereka. Misalnya, ya mungkin nanti kita bahas juga, mungkin disinggung nanti misalnya saat pemilihan, pilkada, pemilu, banyak sekali janji-janji politik yang eh, ya berdekatan dengan isu-isu koperasi sebagai unsur-unsur politik kesejahteraan. Nah, realitanya juga banyak koperasi yang tidak aktif, hanya formalitas, ya, dan dijalankan kurang profesional. Nah, ini yang menjadi realita. Tapi apapun itu, mari kita lihat statistik di tahun 2024. Cukup banyak yang aktif, tapi banyak juga yang tidak aktif, kan gitu ya. Jadi kontribusi bisnis koperasi terhadap PDB nasional Indonesia hanya 5,5%, dan masih kecil, sehingga ini perlu menjadi bahan pertimbangan ke depan bagaimana bisnis itu dijalankan. Dan kenyataannya dari sekian ribu koperasi yang muncul di Indonesia, hanya sekitar 50% yang aktif dan benar-benar aktif dan serta sehat. Nah, ini menjadi tantangan bagaimana pengelola koperasi ke depan harus benar-benar kreatif menjalankan bisnis usahanya. Lalu di mana letak masalahnya? Lemahnya manajemen profesional itu menjadi hal yang mendasar. Banyak kasus yang terjadi, eh, kesalahan-kesalahan ataupun kecurangan-kecurangan yang terjadi ya. Nah, itu dia. Lalu ada masalah lain adalah ketergantungan terhadap subsidi atau bantuan politik. Nah, ini kadang eh, koperasi dipakai alat untuk eh, apa penyaluran subsidi atau bantuan politik sehingga eh, geraknya akan jadi terbatas. Masalah yang lain adalah kurangnya pendidikan koperasi bagi anggota sehingga mereka tidak paham sebenarnya untuk apa mereka berkoperasi gitu ya. Nah, yang lain banyak koperasi jadi alat politik menjelang pemilu. Nah, ini ya, mungkin bisa kita cermati karena masih minimnya pemahaman dari masyarakat Indonesia sebenarnya untuk apa berkoperasi, apa hak dan kewajiban dan sebagainya, ya edukasinya kurang ya. Jadi inilah masalah-masalah yang muncul yang selama ini ya walaupun sudah apa diupayakan edukasinya, namun
celah-celah itu masih ada sehingga banyak sekali masyarakat menjadi korban politik dengan janji-janji politik, dengan bantuan-bantuan yang mungkin tidak seberapa tapi bermuara ujung-ujungnya untuk meraih suara dalam pemilihan pilkada atau legislatif dan sebagainya. Nah ini coba kita lihat apa saja yang terjadi, apakah koperasi itu bisnis atau politik kesejahteraan. Dari aspek tujuan utama, secara bisnis ada profit, ada efisiensinya. Kemudian kalau bicara politik kesejahteraan, ada pemberdayaan, ada pemerataan, yaitu harapannya ya. Ukuran keberhasilan, jelas bisnis itu ada laba, pertumbuhan anggota, kemudian kesejahteraan anggota dan komunitas, lalu di kepemimpinan, ya secara bisnis harus ada profesional. Kalau bicara masalah politik kesejahteraan, itu ada hal-hal demokratis dan partisipatif dan kembangkan. Nah, kita lihat bagaimana sih peran negara, apakah secara teknis sudah hadir. Di dalam bisnis, peran negara masih minim. Ya, karena ada pasar bebas lah ya, itu ya, karena siapapun boleh berbisnis, berusaha, atau berdagang, ya itu, ya silakan bertarung secara bebas dan sehat. Lalu hadirnya negara, nah ini dia. Secara politik kesejahteraan, negara hadir memberikan regulatif atau fasilitatif kepada lembaga sehingga gerakannya bisa terarah. Nah, ini. Oke, dari segi kasus mungkin bisa kita lihat banyak ya koperasi eh, yang bagus, yang sehat. Misalnya kita lihat di Bali ada koperasi kredit yang sukses berbasis budaya dan etika. Kemudian di Jogja ada yang mengembangkan koperasi digital. Mungkin nanti Pak Bagus bisa cerita lebih banyak lagi yang melibatkan anak muda dan transparan. Dan ini memang harusnya anak muda lah yang bergerak ya, karena bagaimanapun juga misi kesejahteraan, misi ekonomi harus dibiarkan oleh anak-anak muda. Kemudian di kasus yang bermasalah ada koperasi proyek ya istilahnya aktif hanya saat menerima musim bantuan, setelah itu hilang dan entah kemana itu. Nah ini menjadi studi kasus yang jadinya. Nah kira-kira solusinya apa sih jalan tengah untuk ya pemerintah menerapkan koperasi ini modern gitu ya, yang mana tetap berbasis nilai-nilai gotong royong, demokrasi ekonomi, tapi harus dikelola profesional dan berorientasi hasil. Jadi diharapkan adanya kombinasi model, impact driven bisnisnya terhadap anggota dan masyarakat sekitar. Oke, nah dari hal-hal yang sudah kita review tadi, ada beberapa hal yang mungkin harus em, diperhatikan ataupun kita rekomendasikan adalah eh, perlunya dan masifnya pendidikan koperasi ya dari awal baik di sekolah maupun di kampus-kampus sehingga anak-anak muda itu eh, semakin tertarik untuk menggeluti bidang koperasi atau menjalankan bisnisnya dengan wadah lembaga koperasi. Yang lain, integrasi koperasi dalam ekosistem digital eh, yang mana kita paham bisnis sekarang sudah mengarah eh, ke digitalisasi dan itu penting sehingga koperasi dilirik oleh semua kalangan. Lalu peran yang lain adalah ada bagaimana reformasi regulasi dan pengawasan. Ya, secara regulasi ya kita harapkan undang-undang koperasi juga harus tegas dan jelas sehingga pelaksanaan di lapangan menjadi terang, terang benderang dan tidak ada salah tafsir. Nah, ini pengawasan. Jadi pengawasan ini juga sangat penting. Begitu banyaknya koperasi, jangan sampai ada oknum-oknum yang berkedok koperasi eh, menjalankan bisnisnya tapi tidak sesuai dengan apa namanya visi misi atau rohnya koperasi, jiwanya koperasi itu nggak ada gitu. Oke, yang lain adalah membangun koperasi milenial, di mana diharapkan ada lembaga yang kreatif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Nah, itu. Ini kira-kira hal yang mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut untuk peserta yang sudah hadir. eh, Kita lanjutkan dulu untuk materi mungkin dari Pak Bagus, silakan. Makasih Pak Bagus. Suksma, Pak D. Ya, Dari sampai. ini atau dari saya dulu? Ya, Pak Bagus silakan. Oh, saya dulu ya.
Udah kelihatan ya? Oke, saya bahas sedikit masalah prospek bisnis digital koperasi ya. Nah, jadi kan eh, koperasi itu kebetulan saya ketua koperasi juga, jadi dan kami sedang bersiap juga untuk transformasi, jadi dari koperasi yang old school gitu ya. Biasanya kan koperasi itu terkenal lamban dan lain sebagainya. Nah, kami coba juga transformasi koperasi kami yang kebetulan ada di kita bilang apa ya, koperasi Banjar gitu ya. Jadi Banjar berinisiatif membuat koperasi yang sudah berjalan sekitar 12 tahun yang dikelola sebelumnya dengan cara-cara ya tradisional bisa dibilang, mungkin dengan sedikit penerapan teknologi dari sisi pembukuan. Nah, kemudian 4 tahun yang lalu saya ditunjuk jadi ketua koperasi. Nah, di sana baru kami mulai bertransformasi karena melihat juga perkembangan zaman yang terjadi. Nah, sebetulnya koperasi itu sekarang kan di persimpangan jalan ya. Jadi koperasi harus adaptif juga dari sisi digital. Karena pangsa pasar ke depan itu adalah anak-anak generasi milenial dan zilenial, yang mana mereka itu mengharapkan semuanya instan, praktis, dan dapat diakses dari mana aja, betul ya. Nah, ini sebagai gambaran potret dan tantangan dari Koperasi Nasional saat ini, data 2023 ada 130.119 koperasi yang aktif, belum yang tidak aktif dan yang tadi yang disebut sama Pak Dana yang fiktif lagi gitu ya. Nah, ini sudah cukup banyak. Kemudian anggota kurang lebih sekitar 30 juta orang basis anggota. Nah, koperasi ini memberikan kontribusi PDB sebesar 6,2% yang mana nih cukup tinggi ya. Jadi koperasi ini punya kontribusi pendapatan domestik bruto yang cukup tinggi. Makanya Pak Prabowo juga kan mencetuskan ada koperasi merah putih. Nah, kita belum lihat nih bagaimana. Nah, ini pertumbuhan kontribusi PDB koperasi dari 2019 sampai dengan 2024 itu meningkat dari 5,1 menjadi 6,2. Ya, jadi sudah terlihat bahwa koperasi ini tumbuh, bisnis koperasi ini tumbuh ya. Jadi ini ada potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, harapannya dengan digitalisasi semuanya makin berkembang gitu ya. Tapi nggak ada tapinya nih. Di satu pihak koperasi ini berkembang, tapi kalau dilihat dari tingkat partisipasi anggota, yang mana koperasi kita tahu adalah sifatnya gotong royong atau bisnis yang berjalan dari anggota untuk anggota gitu ya. Nah, tapi nah ini yang agak memprihatinkan sedikit. Nah, partisipasi masyarakat untuk berkoperasi itu sangat rendah gitu ya. Jadi mindset orang-orang itu masih koperasi kuno gitu kan. Sekarang lebih orang tertarik sama yang namanya fintech atau ya pinjol gitu kan. Jadi ini yang harus kita rubah juga. Jadi generasi-generasi muda ada Michael di sini sama Dwi Payana mungkin harus mulai bisa melihat bahwa koperasi ini adalah sebuah lembaga keuangan yang sebetulnya eh, bisa dibilang basisnya ekonomi Indonesia juga gitu ya. Karena sudah ada dari zamannya Bung Hatta kan ya. Jadi tinggal sekarang bagaimana kita nih mentransformasi dari yang kesannya old school atau kuno sehingga bisa menjadi yang future proof gitu ya atau digital. Nah, ini kenapa transformasi digital dalam koperasi itu mendesak. Ada tiga kekuatan eksternal yang memaksa gitu ya. Yang pertama, perubahan perilaku anggota, yang mana anggota kan makin lama makin muda, kita harapkan juga mereka ikut jadi anggota. Nah, kemudian semuanya itu menuntut layanan instan, praktis, dapat diakses. Gitu ya. Nah, jadi
banyak juga proses digitalisasi koperasi yang sudah mendekati seperti fintech. Kebetulan kami menerapkan di koperasi, jadi kita juga sudah punya mobile apps-nya. Jadi ada di iOS dan ada di Android untuk itu. Jadi kita bisa melakukan transfer eh, antar anggota, antar bank gitu juga bisa. Kemudian pembelian voucher listrik dan lain sebagainya itu bisa juga. Nah, jadi sudah mulai mendekati ke fintech ya. Yang mana kita tahu sekarang persaingan fintech, bank digital dan fintech. Nah, ini user experience-nya luar biasa, superior gitu ya. Nah, koperasi kan harus saingan sama ini ya, karena mereka punya kemudahan user experience, user interface yang sangat bagus. Nah, jadi koperasi diharapkan juga lincah dan inovatif. Nah, kemudian sekarang ada dukungan pemerintah. Ya, pemerintah juga menargetkan ada 500 koperasi modern tahun lalu. Nah, sekarang tahun ini dicanangkan juga ada koperasi merah putih. Nah, harapan kita adalah pemerintah mendukung modernisasi koperasi. Nah, ini strategi-strategi digitalisasi yang mungkin bisa kita ambil untuk merevitalisasi koperasi. Ya, pertama pasti efisiensi operasional, di mana otomatisasi proses manual itu pasti memangkas biaya dan waktu. Karena kalau misalnya menambah jumlah pegawai pasti biaya membengkak dan mungkin tidak efisien karena banyak proses. Kemudian memperluas jangkauan. Jelas dengan digitalisasi, internet itu membuka ya, the world is flat jadinya. Jadi membuka geografis baru dan pasar baru, anggota baru juga gitu ya. Kemudian membangun transparansi dari mana? Membangun kepercayaan dari transparansi radikal karena aplikasi ini kan bisa real time memberikan informasi ya. Jadi itu juga akan membangun kepercayaan yang mana bisa merubah dari yang tadi orang bilang oh old school nih nggak transparan dan lain sebagainya. Sekarang dengan real time seperti ini kan dibutuhkan transparansi sehingga kepercayaan bisa dan menambah jumlah anggota. Nah, yang terakhir adalah permajaan gerakan. Nah, ini yang kita perlukan sebetulnya bagaimana mengubah citra kuno dari koperasi ini sehingga bisa dianggap sebagai hal yang futuristik, hal yang menarik, sehingga generasi-generasi muda ini bisa turut serta dan memastikan keberlanjutan dari koperasi. Nah, ini evolusinya yang kita bisa gunakan. Ya, pertama mungkin di layanan intinya, digitalisasi layanan inti, bagaimana aplikasi mobile untuk cek saldo, transfer, bayar angsuran, dan pengajuan pinjaman online. Kemudian tahap kedua baru membuat ekosistem integrasi PPOB atau pembayaran tagihan dan marketplace untuk anggota. Kemudian tahap ketiga baru basis data. Bagaimana memanfaatkan data transaksi untuk kredit scoring, personalisasi, dan keputusan strategis. Nah, ini sangat penting untuk dilakukan step by step. Jadi, karena apa ya, kalau misalnya atau evolusi dilakukan sekaligus, itu kaget dan penerapannya dari 130.000 koperasi itu mungkin tidak bisa serta-merta langsung. Jadi bertahap. Nah, ini ada beberapa kisah sukses yang udah terjadi ya. Saya tidak sebutkan mereknya gitu ya. Kita sebut aja eh, singkatan namanya gitu. Nah, ini ada efisiensi operasional meningkat 45%. Nah, hampir setengahnya tuh meningkat efisiensinya. Kemudian volume transaksinya meningkat lebih dari 1,5 kali. Ya. Kemudian CUKS gitu ya, CU Kasih Sejahtera, ini digitalisasi bisa meningkatkan akses layanan 100%. Nah, berarti dari yang awalnya sangat lambat gitu, nah sekarang sangat cepat dan keputusan-keputusan semua bisa sangat cepat. Bahkan informasi yang dibutuhkan saldo dan sebagainya bisa real time ya. Ini peta jalan implementasi 4 fase ya, pasti ada itu perencanaan strategis dan asesmen, kemudian
pembangunan infrastruktur dan SDM, karena teknologi yang canggih juga harus diikuti oleh SDM yang mumpuni. Karena secanggih-canggihnya teknologi, kalau SDM-nya tidak mumpuni, sama juga bohong. Karena ya man behind the gun itu yang paling penting ya. Kemudian peluncuran, promosi, dan edukasi. Nah ini perlu, kenapa? Karena ketika diluncurkan, tanpa adanya promosi, orang nggak akan tahu. Kemudian ketika orang sudah tahu, tanpa adanya edukasi, orang tuh nggak bisa pakai gitu. Jadi sama aja. Jadi ada peluncuran, ada promosi, dan edukasi. Nah, setelah edukasi baru kita evaluasi, iterasi, dan inovasi lagi. Apa sih yang terjadi? Apa sih yang kekurangan, dan lain sebagainya. Nah, ini peluang-peluang nanti untuk adik-adik semua terbuka. Ya, kenapa? Ya ini. Karena ada risiko pasti. Ketika kita masuk ke digital, pasti ada risikonya. Risikonya apa? Yaitu pasti keamanan cyber, phishing, fraud, peretasan sistem, kemudian adopsi anggota, bagaimana rendahnya penggunaan aplikasi karena kesenjangan digital, kita tidak boleh menutup mata, tidak semua eh, wilayah di Indonesia ini terpapar dengan internet yang sama bagusnya sama di Bali misalnya. Ya, jadi kita harus juga lihat ke sana. Kemudian operasi, sistem down, bug, dan sebagainya. Dan terakhir kepatuhan regulasi. Nah, undang-undang ini memang sisinya pemerintah ya. Kalau kita tidak bisa. Tapi yang saya highlight di sini adalah eh, bisnis apa sih yang bisa kita garap gitu ya dari digitalisasi ini ya. Pertama pasti keamanan cybernya. Kita bisa buat SOP itu keamanan bagaimana. Kemudian edukasi literasi digital bagi anggota dan pengurus. Nah, ini kan satu bisnis yang bisa kita kerjakan nih. Ya, kemudian ini penggunaan aplikasi bagaimana literasi dan edukasi kepada anggota misalnya. Ya, kemudian operasional. Nah, ini pasti dari sisi sistem. Nah, ini bisa kita kerjain juga gitu ya. Kalau yang nomor terakhir itu nggak bisa. Karena itu sisi dari regulator pemerintah. Ya, ini visi masa depan adalah koperasi yang hibrida atau hybrid cooperation ya. Tuh, jadi bagaimana koperasi digital yang sukses akan mengintegrasi efisiensi layanan digital dengan sentuhan personal dan pemberdayaan komunitas sangat penting. Gitu ya. Terakhir dari Satya Nadella ya, jadi digital transformation is not about technology, it's about people. Jadi transformasi digital itu bukan tentang teknologinya, tapi tentang bagaimana orang itu memanfaatkannya gitu ya. Ikan, kurang lebih, Mbak Dana, nanti kita buka sesi diskusi. Sukses semua. Ya, baik. Terima kasih Pak Bagus. Silakan Bu Iin, bisa dilanjutkan materinya. Terima kasih semuanya ya. Pak Budi bisa saya share ya. Bentar. Ya, Silakan Bu. ya. Sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Belum, Belum belum, ya? Belum, belum. Oh, belum. Ya. Sudah ya? sudah. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bagus dan Pak Budi secara garis besar yang ada saat ini. Kebetulan saya juga berada di koperasi juga, koperasi pemasaran ya. Jadi koperasi maju Indonesia adil dan makmur. Nah, kalau kita lihat mata kelas koperasi Indonesia ya, koperasi Indonesia itu pertama kali dikenal sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem kolonial yang pada waktu itu apa, Bung Hatta sebagai pendorongnya. Jadi pada saat ini kebetulan tanggal 12 Juli yaitu Hari Koperasi, koperasi ini menjadi instrumen penting dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Sejak 12 Juli 1947, koperasi bukan hanya sebagai badan usaha, tetapi juga simbol ideologi gotong royong dan solidaritas sosial. Nah, bagaimana bisnis atau gerakan koperasi sebagai bisnis atau gerakan sosial? Tadi sudah dijelaskan juga bahwa eh, ini adalah pertarungan atau di titik persimpangan antara koperasi dengan dunia digital. Secara bisnis, koperasi beroperasi mencari surplus untuk anggotanya. Tentunya yang ikut koperasi selain mereka juga
menabung, dia mendapatkan suatu sisa hasil usaha dari bisnis tersebut itu koperasi. Kemudian sebagai gerakan sosial politik. Nah, koperasi lahir untuk melawan ketimpangan sosial dan membangun keadilan ekonomi. Kemudian koperasi tidak saja mengejar laba maksimal seperti korporasi atau perusahaan, tetapi mengejar kesejahteraan kolektif. Jadi awalnya koperasi itu berusaha menjaring anggotanya untuk bisa menabung atau memberikan fasilitas untuk meminjam dan kembali lagi hasil eh, atau bunga atau uang yang mereka simpan adalah kembali dari anggota untuk anggota juga. Itu sebenarnya inti dari koperasi itu sendiri. Nah, bagaimana koperasi dalam era ekonomi digital dan kapitalisme global? Kalau kita lihat sekarang tantangan koperasi di era digital, kita tahu sendiri ya, zamannya koperasi itu dulu belum ada namanya digitalisasi. Tetapi sekarang generasi muda kalau melihat koperasi itu sendiri kayaknya kuno sekali gitu. Tetapi bagaimana usaha koperasi untuk bisa sustainable? Bagaimana koperasi itu untuk bisa tetap ada? Nah ini generasi muda sekarang ini harus bisa melihat dari sisi apa sih manfaat dari koperasi yang kemudian mereka bisa menggabungkan ke arahnya ke digital. Nah, ini yang menjadi tantangan mungkin bagi itu sih namanya pendiri-pendiri koperasi untuk bisa menjaring anak muda untuk bisa tertarik masuk koperasi yang bisa tidak dianggap kuno, tetapi bagaimana menjadi suatu tempat yang kompetitif untuk mereka berwirausaha ya, untuk mereka bisa meminjam modal seperti itu. Itu bisa kita lihat dari perkembangan koperasi itu sendiri. Nah, dengan adanya digitalisasi ini, perlu adanya transformasi dan rebranding koperasi agar relevan. Karena kalau kita tetap berada di inti yang sekarang, mungkin tidak akan kita akan lama-lama tercengah karena tidak adanya ketertarikan generasi muda saat ini untuk masuk atau mereka terlibat dalam koperasi itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari sisi politik dan kesejahteraan, di mana sih sebenarnya koperasi itu berdiri? Nah, koperasi itu sebenarnya sering dipolitisasi, digunakan sebagai alat kampanye, bukan pemberdayaan. Kenapa demikian? Kadang-kadang idealisme pemberdayaan dan kepentingan politik jangka pendek itu akan masuk ke koperasi untuk membantu daripada sisi uh, politik itu tersebut. Nah, tantangan regulasinya banyak kebijakan yang justru tidak koperasi. Ini sering terjadi. Nah, kalau dilihat secara kepemimpinan, perlu pemimpin koperasi yang profesional, bukan hanya titipan politik. Nah, pada zaman saat ini, di era politik ini juga pun sering terjadi bahwa koperasi dijadikan sebagai tempat politik, yaitu membantu seorang politikus untuk maju dari sisi partai. Nah, ini jadinya tumpang tindih kewenangan, ya, sehingga kadang-kadang pengawasannya menjadi lemah karena koperasi itu dijadikan sebagai sarana atau tempat untuk politik berkembang. Nah, ini yang perlu kita nanti diskusikan ya dibantu oleh Pak Bagus dan uh, Gede tentang bagaimana politik ini masuk ke dalam koperasi itu sendiri. Nah, koperasi dan masa depan apa yang bisa dilakukan mahasiswa? Nah, mungkin kalau kita lihat, bisa nggak anak muda sekarang untuk bisa masuk koperasi? Tentunya bisa ya. Nah, jadi bisa digabungkan dengan digitalisasi. Bagaimana mengembangkan koperasi mahasiswa yang benar-benar hidup, tidak hanya formalitas. Nah, ini menjadi tantangan bagi generasi berikutnya untuk bisa mengembangkan koperasi, tetap menjadikan koperasi itu sebagai sarana dari anggota untuk anggota. Ya, tetapi mungkin bagaimana cara operasionalnya yang berbeda. Kemudian menjadi bagian dari gerakan ekonomi kolaboratif. Nah, ini bisa ada koperasi pangan, koperasi digital, koperasi jasa.
Yang biasanya paling mudah itu adalah koperasi pemasaran, ya. Dan paling banyak adanya koperasi simpan pinjam, ya. Jadi biasanya kalau di desa-desa itu adalah bagaimana anggota bisa meminjam modal dan kemudian mendapatkan cicilan yang tidaklah memberatkan dari anggota itu sendiri. Dan kembali lagi ketika ada keuntungan dari koperasi itu akan dibagikan kepada seluruh anggota koperasi. Nah, koperasi yang saat ini mulai marak itu adalah koperasi pemasaran, di mana itu lebih mudah untuk dijalankan, yaitu bagaimana menjual produk, kemudian mendapatkan selisih dari keuntungan dari penjualan produk itu masuk menjadi kasnya koperasi. Nah, ini mungkin kalau bagi anak muda bisa memulainya dari koperasi pemasaran, tetapi mengarahnya ke digital. Ya, jadi agak sedikit apa namanya beririsan dengan seperti e-commerce kayak gitu ya. Tetapi kita bisa melihatnya dari root bagaimana sih koperasi itu, visi misi koperasi itu pada itu. Nah, dengan adanya koperasi ini mungkin mendorong entrepreneurship sosial melalui model koperasi. Jadi ada organisasinya, koperasi sebagai tempat organisasinya untuk mendorong para anak muda untuk bisa berkreasi di bisnis dengan cara apa, dengan cara bentuk koperasi ini jadinya satu organisasi bisa terbentuk dan entrepreneurship bisa berjalan dari awal misalnya koperasi pemasaran. Saya rasa sekian kilasan dari koperasi yang dihubungkan dengan digitalisasi dan kemudian untuk anak muda bagaimana berusaha untuk bisa membentuk atau membangun koperasi sesuai dengan generasi mereka. Ya, ya saya sedikit tutup dengan pantun pergi ke pasar beli selasih, jangan lupa beli rempah-rempah. Koperasi kuat karena musyawarah, bukan milik satu tapi milik semua. Oke, terima kasih Pak Budi dan bagus. Ya, baik. Terima kasih Bu In atas sharing hari ini. Eh, ya, untuk melengkapi dan review tentang apa saja yang sudah terjadi terhadap gerakan koperasi yang kita cintai dan mungkin sudah ada yang merasakan karena tujuan akhirnya adalah untuk mensejahterakan kan kita ya, sejahterakan anggota dan masyarakat sekitar yang ada di mana koperasi itu tumbuh dan berkembang. Baik, silakan kita buka sesi diskusi. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Mungkin yang hadir, mungkin di Payana mengikuti dari eh, awal. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan untuk momen hari ini. Kebetulan hari ini adalah peringatan Hari Koperasi Nasional yang ke-78 yang lahir pada tanggal 12 Juli ya. Jadi founding father kita atau yang lebih dikenal oleh Bapak Bung Hatta sebagai inspirator koperasi Indonesia yang mungkin sampai detik ini sudah dikembangkan oleh berbagai ribuan koperasi di Indonesia dengan segala masalah dan tantangan yang mungkin tadi sudah kita bahas. Nah, itulah kira-kira ke depan dengan situasi zaman ya sekarang dituntut adaptif dan eh, mengikuti perkembangan dari kebutuhan konsumen karena bagaimanapun juga kan kita melayani anggota yang benar-benar adalah konsumen dari bisnis koperasi itu sendiri. Baik, kira-kira itu dulu. Eh, Bagaimana di Payana ada yang tanyakan? Masih mengikuti? Ya, baik, kalau memang tidak ada, jadi terima kasih rekan-rekan. Hari ini kita sudah berbagi untuk refleksi. Mudah-mudahan dari record eh, pembicaraan kita hari ini bisa disaksikan, didengarkan oleh anak-anak muda atau anggota koperasi yang mana menjadi calon penerus dari gerakan kita. Ya, mungkin ini Pinci baru bergabung ya, sayang sekali.
Oke, gitu saja. Kita akhiri ya, Bu In. Terima kasih, Pak Bagus. Terima kasih. Eh, Sama-sama. Ya. ya, sampai jumpa lagi. Ya.